Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Gimana kabarnya siang hari ini, Pak Ferry? Alhamdulillah sehat, Miss. Miss bagaimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah sehat. Kemarin Pak Ferry sempat Alhamdulillah. ngubungin katanya, "Ayo Miss kita kapan bisa coaching ya?" Gitu kan. Jadi, Iya yuk benar, hari ini Miss. banyak kegelisahan-kegelisahan itu kayaknya hari ini mau kita, bahas gitu ya, Pak Ferry ya. Iya benar, Miss. Mungkin agak panjang ini, Miss ya. Karena di sini juga kan mungkin saya agak sedikit curhat gitu, Miss ya. Mohon sekali untuk solusinya gitu, Miss. Oke Pak Ferry, yuk agar obrolan kita, coaching kita hari ini terarah, eee, kita, bahas apa sih topik yang akan kita bicarakan hari ini nih, Pak Ferry? Iya, Miss. Ini lumayan ya, Miss ya. Mungkin biar terarah di sini ini yang kita bahas yang pertama masalah di dalam kelas saya, Miss. Khususnya kan di sini saya sebagai wali kelas. Itu sih, Miss. Intinya Oke. ada beberapa siswa gitu, Miss, yang menjadi ya beban pikiran aja gitu, Miss. Saya harus bagaimana dan gimana tindak lanjutnya itu, Miss. Beban pikiran yang seperti apa Pak Ferry itu? Iya, di sini beban pikirannya ini lumayan, Miss ya, yang membuat terkadang saya sangat gelisah, mulai dari tingkah laku anak-anak gitu, Miss. Yang mana tingkah laku anak-anak ini ketika saat mereka belajar gitu, Miss, tidak hanya satu atau dua guru, Miss. Terkadang ada beberapa guru yang mana mereka ini kelasnya ini sangat pasif, atau bahkan ketika sang guru ini bertanya gitu, Miss, terkadang mereka ini sangat sulit gitu, Miss. Sulit dalam artian ini menjawab ataupun bertanya. Kayaknya mereka ini kurang gitu, Miss, rasa percaya diri mereka. Itu poin pertama, Miss. Terus poin kedua, mungkin di sini mereka ini kurangnya sikap disiplin seperti itu sih, Miss. Jadi ya begitu, Miss. Oke, jadi tadi yang saya tangkap tadi, ternyata di kelas Pak Ferry itu, yang di mana Pak Ferry selaku wali kelas, mengalami, beberapa anak yang kurang disiplin, kemudian, anak-anaknya pasif gitu ya Pak Ferry ya, dan juga kurang Benar. percaya diri. Nah, dari obrolan kita hari ini, hasil yang ingin dicapai oleh Pak Ferry ini seperti apa? Kalau hasilnya sih, kalau misalkan kita ibaratkan dari angka ya, Miss ya, dari 0 sampai 10 sih, ya saya sih tidak muluk-muluk, Miss. Mungkin di sini ada sedikit perubahan. Mungkin saya gambarkan angka tersebut adalah angka 4. Mudah-mudahan bisa berubah menjadi angka 7 atau angka 8. Seperti itu sih, Miss. Iya, mudah-mudahan bisa berubah menjadi angka 7 gitu ya. Jadi, Iya. dalam identifikasi masalahnya ini Pak Ferry, apa yang sekarang Mm-mm. Pak Ferry rasakan selaku wali kelas? Kalau yang saya rasakan saat ini mungkin banyak ya, Miss ya. Mulai dari ada beberapa stigma yang mulai dibicarakan oleh beberapa guru, mungkin kayak di kelasnya Pak Ferry ini kok agak sulit ya mereka ini diaturnya. Terus kelasnya Pak Ferry ini kok anak-anaknya sangat pasif ya. Terus dibenarkan lagi dengan jawaban-jawaban kelasnya Pak Ferry ini kok mereka nih rasa percaya dirinya kurang, seperti itu sih, Miss. Gitu. Iya, artinya guru-guru lain berstatement bahwa kelas Pak Ferry ini anak-anaknya sulit untuk berkembang, seperti itu ya Pak Ferry ya. Iya, benar Kemudian nih. juga anak-anaknya pasif dan juga kurang percaya diri. Menurut Pak Iya. Ferry, idealnya yang Pak Ferry inginkan itu seperti apa? Kalau secara idealnya sih saya sih nggak muluk-muluk ya, Miss ya. Misal saat ketika mungkin di beberapa pelajaran saat mereka ditanya setidaknya ada beberapa siswa yang bertanya gitu, Miss, atau minimal kalau mereka ini kan mereka kan pelajar gitu ya, Miss ya. Kita juga kan tidak serta-merta menuntut mereka untuk pintar, tetapi yang terpenting mereka memahami pelajaran tersebut. Benar atau salah kan itu urusan yang di belakang. Yang terpenting di sini kemauan, keinginan belajar mereka, Miss. Ya, paling tidak kelas tersebut terbilang aktif seperti itu sih, Miss.
yang saya harapkan. Iya, semangat, kemauan belajar dan menjadi anak-anak yang aktif seperti itu Pak Ferry Nah, ya. Jadi rencana ke depannya seperti apa nih yang ingin diterapkan? kalau rencana sih Miss ya di sini nih mungkin saya tidak serta-merta langsung menindaklanjuti. Mungkin di sini kayak beberapa poin seperti saya panggil dulu Miss satu persatu gitu ya Miss ya. Atau yang biasa disebut di sini kan adalah berbicara empat mata atau dari hati ke hati. Saya panggil mereka, saya tanyakan kenapa dan alasannya, sebabnya gimana. Apakah dari suasana kelasnya yang tidak mendukung, mulai dari teman sebangkunya kah, atau misalkan tempat duduk mereka tidak nyaman, mungkin yang berada di depan agak pemalu atau mereka seperti apa gitu Miss ya. Mungkin itu dulu yang ingin saya lakukan. Ya lebih tepatnya sih berbicara empat mata atau kayak mengubah tempat duduk, mungkin itu sih Miss yang saya rencanakan. Ada lagi nggak Pak Ferry? Selain yang tadi dijelaskan Pak Ferry. Kalau itu mungkin ada gitu Miss ya. Cuman ini kan masih ya berproses gitu ya Miss ya. Kalau misalkan memang berbicara empat mata ini kurang mengena ataupun diubah tempat duduk ini masih belum menimbulkan efek yang positif, mungkin langkah yang selanjutnya yang saya lakukan di sini adalah menanyakan gitu Miss, apakah di sini sebab yang membuat mereka tidak apa ya uh, apa namanya tidak aktif itu Sebab lebih apa? terbuka gitu ya Pak Ferry ya. Iya benar Iya. gitu. Tadi kan rencana Pak Ferry ini yang saya simak tadi kan ada beberapa tuh banyak ya. Dimulai dari yang pertama akan mengajak anak face to face secara dari hati ke hati, heart to heart gitu ya. Kemudian yang Iya. kedua merubah posisi mapping duduk, mungkin nanti setelah dirubah ada perubahan yang lebih positif lagi. Dan ketiga tadi yang saya dengar adalah mencari tahu sebab kenapa sih anak tersebut tidak aktif di kelas seperti itu. Iya benar Di benar. rencana yang Pak Ferry tadi sudah sebutkan, mana rencana yang akan Pak Ferry prioritaskan terlebih dahulu? Kalau yang saya prioritaskan di sini mungkin pada saat bukan mungkin ya, tapi langsung ke aksi saja ya atau praktek langsung ya Miss ya. Kayak mengubah tempat duduk dulu nih Miss. Mungkin yang awalnya mereka tempat duduk dengan teman sebangku atau semisalkan mereka itu yang membuat mereka sangat tidak nyaman gitu Miss. Oleh karena itu di sini saya mau mencoba mengubah tempat duduk mereka, mulai dari yang letter U seperti itu Miss. Jadi kan saat guru menerangkan atau menjelaskan, guru tersebut berada di tengah dan mereka bisa lebih fokus untuk melihat dan memahami dari guru tersebut gitu Miss. Mungkin itu dulu sih Miss yang akan saya lakukan. Iya, mencari posisi efektif gitu ya Pak Ferry ya. Iya, Nah, benar. dari ini prioritasnya sudah dapat nih. Terus Hmm. siapa sih yang akan Pak Ferry ajak kerjasama nih dalam melakukan rencana ini? Kalau ini kan pada dasarnya kan mengubah tempat duduk ya Miss ya. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk mengajak untuk perangkat kelas dulu seperti kayak ketua kelas, wakil dan yang lainnya. Siapa tahu di sini karena mereka yang selalu setiap harinya dari pagi sampai pulang yang selalu berada di lingkungan mereka, jadi mungkin di sini mereka lebih memahami sifat dan karakter mereka. Mungkin dari situ dulu yang saya lakukan. Jadi menanyakan kira-kira si A ini cocoknya duduknya seperti apa dan sama siapa teman sebangkunya. Seperti itu sih Miss yang akan saya lakukan di sini. Saya ingin berkolaborasi dengan perangkat kelas dulu gitu. Kalau memang saya rasa di sini untuk mengubah posisi duduk ini kurang efektif, mungkin rencana yang kedua baru akan saya laksanakan. Seperti itu Miss. Kapan rencana akan dilakukan Pak Ferry? Bismillah sih di sini ya Miss ya. Secepatnya ya Miss ya. Kalau bisa sih besok pagi sih Miss. Cuman karena melihat besok pagi itu kan acara Maulid Nabi Miss di tempat Oh saya. Makanya iya iya iya. iya, tempat saya besok itu Maulid Nabi sih Miss. Gitu. Kemungkinan besok saya izin mungkin hari Senin gitu Miss.
Oke gitu. oke oke Makanya oke oke. ini tidak bisa secepatnya dan juga kan ini kan harus face to face juga Miss dengan perangkat kelas seperti itu sih Miss. Itu. Oke, baiklah Pak Ya, Ferry, kita ini sudah di penghujung coaching kita nih Pak Ferry ya. Dari tadi pembahasan kita yang dari awal sampai akhir di sini, kesimpulan yang Pak Ferry dapat nih apa nih dari yang sudah di-coachingkan dengan kita ini? kalau kesimpulan yang saya dapatkan di sini ini ya Miss ya, mungkin yang pertama eh, tindak lanjut untuk mengubah tata tempat tempat duduk mereka sih Miss, mencari kenyamanan mereka seperti itu sih Miss. Jadi hal yang membuat mereka pasif atau kurang percaya diri mereka mungkin salah satu faktornya adalah teman duduk mereka yang tidak mendukung untuk menimbulkan rasa percaya diri mereka seperti itu sih Miss. Itu yang saya dapat. Baiklah Pak Ferry, saya jadi Ya, penasaran nih setelah dilakukan rencana itu, nanti yang setelah Pak Ferry lakukan, apa kira-kira progresnya nanti ya Pak Ferry ya. Nanti kita ya, lanjutkan lagi coaching ya, kita selanjutnya. Kita janjian di ya. minggu kedua kali Pak Ferry ya. Ah, Di boleh minggu Miss. kedua insya Allah sudah siap ya. Amin Miss, mudah-mudahan ini Iya, Miss ya, minta doanya ya Miss ya, mudah-mudahan iya, kelas saya ada sedikit perubahan. Ya, mudah-mudahan amin. juga di sini rencana yang pertama ini berjalan. Ya, harapan saya sih Oke. rencana pertama ini berjalan dengan sukses gitu, tanpa adanya rencana kedua. Seperti itu Miss. Amin, 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 amin. Nanti kita sama-sama cerita progresnya Pak Ferry ya. Ya, siap Ketemu Miss, di siap. minggu kedua berikutnya. Ya, Terima siap kasih Miss. Pak Ferry atas Ya, waktunya. Miss. Ya, Ya, baiklah sampai jumpa Pak Ferry. sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.